Nah, ini dia memperlambat mobilnya sendiri ya. No, ngerem-ngerem sendiri nih. Ini ngerem-ngerem sendiri teman-teman. Halo semuanya, welcome back di Jati Motor Official Channel. Apa kabar Anda? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat selalu dan pastinya semangat selalu. Dan di samping saya ini sudah ada sebuah mobil Pajero Dakar nih teman-teman. Dan ini bukan Pajero Dakar biasa ya. Ini merupakan varian Pajero Dakar Ultimate 4x2. Jadi ini varian di atas Pajero Dakar biasa yang ada sunroofnya. Soalnya kebanyakan orang itu salah persepsi ya. Setelah ngelihat interiornya ya kan, masuk ke bagian dalam, aduh mas ini nggak ada sunroofnya, ini Pajero Dakar biasa ya. Padahal itu salah, ini merupakan varian tertinggi di atas Pajero Dakar biasa. Jadi seperti apa perbedaannya dengan Pajero Dakar varian yang biasa, terus simulasi kredit dan juga harganya seperti apa, tonton terus video lengkapnya only on Jati Motor Official Channel. Nah, sekilas kalau kita perhatiin dari bagian depan, samping, terus belakang, velg, lampunya, tampilannya, ini nggak ada bedanya sama sekali dengan Pajero Dakar varian yang biasa. Tapi kalau kita lebih jeli lagi nih teman-teman, yang Ultimate ini dia punya banyak sensor nih teman-teman. Ini bukan sensor parkir ya, tapi ini sensor radar ataupun UMS nyebutnya, Ultrasonic Missile Acceleration Mitigation System. Jadi sensor-sensor ini di depan ini ada 6 buah sensor, belakang juga ada 6 buah sensor teman-teman. Lalu ada tambahan juga di sini UMS-nya, si radarnya diumpetin di bagian logo Mitsubishi-nya, ditaruh di sebelah sini. Si UMS ini juga terintegrasi dengan VCM lalu dengan Adaptive Cruise Control. Jadi semisal UMS, kita bahas UMS-nya dulu. Kalau UMS itu Ultrasonic Missile Acceleration Mitigation System. Jadi semisal kalau kita nggak sengaja nginjek gas ya kan, terus di depan itu ada mobil ataupun ada objek, di belakang juga ada objek, kita nggak sengaja nginjek gasnya kencang, itu dia mobilnya nggak mau gerak teman-teman. Otomatis si sensor ini akan mengontrol mobil ini. Terus kalau depan kita pas kita lagi jalan ya kan, depan kita ngerem mendadak, nah mobil ini akan memberikan sinyal peringatan untuk mengerem. Kalau semisal sinyal peringatan itu diabaikan oleh pengemudi, dia nggak nginjek rem, dia otomatis akan nginjek rem secara otomatis. Seperti itu. Lalu terintegrasi juga dengan Adaptive Cruise Control. Kalau Adaptive Cruise Control itu kan bukan sembarang cruise control biasa ya. Dia bisa cruise controlnya itu dia bisa mengikuti kecepatan kendaraan yang ada di bagian depannya. Semisal kalau kendaraan bagian depan kenceng, mobil kita ikut kenceng. Kendaraan bagian depan melambat ataupun mengerem, mobil ini juga ikut melambat dan juga mengerem. Seperti itu. Kalau cruise control biasa itu kan cuma bisa kita set, semisal kita lari 60, 70 ya stuck seperti itu. Kalau depannya ngerem, kita otomatis harus megang kendali mobil ini lagi, kita ngeset lagi, kita nolin cruise controlnya, terus kita set lagi. Kalau ini enggak, dia otomatis akan ngikuti kecepatan di bagian mobil bagian depannya seperti itu. Wede, canggih ya. Lalu kita lihat lagi untuk bagian depannya. Di sini bagian depan untuk lampu-lampunya di sini masih bening, kinclong ya kan. Terus lampu DRL-nya juga masih oke sekali, nggak ada kuning ya kan, nggak ada flag, masih mulus sekali kondisinya. Lalu untuk bagian grillnya segala macamnya ini masih mulus sekali. Kita coba tengok untuk bagian sampingnya ya. Bagian sampingnya di sini kondisinya masih mulus sekali nih teman-teman. Untuk varian Pajero ini modelnya dari tahun 2016 sampai tahun 2020 sebelum mengalami facelift new model ya. Dia bentuknya desainnya mirip sekali plek seperti ini ya. Dari bagian samping, depan, belakang itu mulai perubahan drastisnya itu tahun 2021. Lalu untuk bagian velgnya di sini velg pakai ring ukuran 18, kondisi ininya bawahnya juga masih oke ya teman-teman, masih tebal sekali. Ini tahun pembuatannya tahun 2020 untuk bannya. Terus di sini kita udah dapat footstepnya. Lalu untuk bagian atas kita dapat roof rail. Lalu di bagian sini kita ada list
krom-kroman seperti ini. Sekarang kita coba intip bagian belakangnya yuk. Nah, untuk bagian belakangnya kondisinya juga masih mulus nih teman-teman, mulus terawat, catnya masih orisinil. Lalu seperti yang saya bilang tadi, di bagian belakang di sini juga ada sensor radarnya teman-teman. Jadi kalau varian yang biasa dia kan cuma ada 2 sensor ya. Di sini ada 4 sensor. Nah, terintegrasi dengan sensor UMS tadi sensornya. Lalu di bagian atas kita dapat rear spoiler seperti biasa ya. Rear defogger sudah ada, lampu stop lamp, kamera mundur, sensor parkirnya sudah lengkap semua. Untuk ban serep di bagian bawah tanpa adanya cover. Seperti ini emang untuk Pajero Sport. Kita coba buka untuk bagian belakangnya ya. Widih. Untuk bagian belakangnya di sini kondisinya masih bagus ya teman-teman, masih bagus, rapi. Tangan pertama dari baru, service recordnya lengkap. Kita coba lihat ya di sini toolkit-toolkitnya juga masih lengkap semua. Kunci dongkraknya ada di sebelah sini ya, seperti itu. Lalu kita coba masuk ke bagian kabinnya langsung. Kita coba cek fitur-fiturnya apa aja. Let's go. Sekarang kita langsung masuk ke bagian interiornya. Wede. Nah, hal yang membedakan dengan varian Dakar yang biasa itu terlihat dari interiornya nih teman-teman. Kalau interiornya untuk yang versi yang Ultimate ini dia interior dalamannya warnanya beige atau krem seperti ini. Kalau Pajero Dakar yang biasa dia itu kan warnanya hitam ya, jadi terlihat lebih galak. Yang ini terlihat lebih mewah kesannya nih teman-teman. Soalnya di sini tetap ada lapisan panel woodnya seperti ini. Terus di sini bahannya terbuat dari kulit semua, dari bagian setir, terus bagian ininya door trimnya, terus bagian joknya ini full dengan lapisan kulit semua, sama, cuma yang membedakan warnanya aja. Lalu di bagian driver di sini sama, ada ininya electric seatnya seperti itu. Kita coba nyalain mesinnya ya. Untuk kilometernya tepatnya 90 ribuan, 91.000. Record Mitsubishi-nya lengkap semua. Sekarang kita lihat untuk bagian sini ya. Di sini terdapat beberapa tombol ya. Yang sebelah sini untuk aktifin Vehicle Stability Control-nya atau VCS. Terus di bagian sini untuk aktifin dan nonaktifin radarnya. Lalu di sini ada FGM. Jadi menu di bagian sini ini sama persis dengan Pajero Dakar yang biasa. Lalu bedanya apa? Nah, bedanya terdapat di bagian setir nih teman-teman. Untuk bagian steeringnya di sini ada tombol cruise control. Kalau di bagian varian Pajero Dakar yang biasa, di sini cuma cruise control biasa. Kalau di yang Ultimate dia ada fitur namanya adaptive cruise control seperti ya saya yang bilang tadi. Jadi semisal kalau kita ngeset cruise controlnya, dia bisa nyesuaiin kecepatannya dengan mobil di bagian depan. Kalau mobil bagian depan ngerem, kita ikut ngerem. Mobil bagian kenceng, mobil bagian depan ngegas kenceng ya kan, mobil ini juga akan ikutan kenceng juga seperti itu. So, untuk fitur keselamatannya ini juga berbeda teman-teman. Jadi yang Ultimate ini dia dibekali dengan 7 airbag nih teman-teman. Kalau yang varian biasa dia kan cuma ada 2 airbag ya. Di Ultimate ini dia ada 7 airbag. Jadi di bagian setir, bagian dashboard sini, terus bagian belakang ya kan. Di sini totalnya ada 7 airbag nih teman-teman. Jadi untuk sistem keamanan dan juga kenyamanannya yang Ultimate ini dia lebih diutamakan ketimbang dengan Pajero Dakar varian yang biasa. Seperti itu. Lalu untuk bagian dashboardnya, terus joknya, kulit-kulitnya di sini teman-teman bisa ngelihat kondisinya ini masih apik, masih rapi sekali. Kita coba move ke bagian belakangnya yuk. Oke. Nah, untuk bagian belakangnya seperti ini kondisinya nih teman-teman. Kondisinya masih apik, rapi ya kan. Kulit-kulitnya juga masih oke semua. Bagian bawahnya juga dilapis dengan lapisan karpet kulit ya, seperti ini. Terus yang membedakan lagi di sini ada layar monitornya. Jadi soalnya nggak ada sunroofnya, dia diganti dengan layar entertainment seperti ini. Nah, ini bukan abal-abal nih teman-teman, ini Mitsubishi punya. Lalu kita juga dapat handsfree Bluetooth-nya seperti ini ya kan. Kita juga dapat handsfree Bluetooth-nya. Jadi semisal kalau kita lagi disetirin perjalanan jauh, kita bisa nonton VCD, DVD segala macamnya lengkap.
kita sambil sandaran tangan seperti ini, nyantai di belakang seperti itu. Wih, mantep pokoknya. Nah, sekarang kita coba intip untuk bagian ruang mesinnya, kondisinya seperti apa. Let's go. Oke, kita coba intip untuk bagian ruang mesinnya ya. Buka dulu. Yap. Ini mantap. Nah, untuk kondisi ruang mesinnya seperti ini teman-teman, kondisinya masih bersih, rapi ya kan, soalnya udah kita detailing juga. Terus untuk bagian cupnya di sini udah ada peredamnya. Lalu untuk bagian sealer-sealernya di sini masih aman semua ya. Jadi ini bukan bekas repair, bukan bekas accident, bukan bekas banjir tentunya. Jadi kita selalu memberikan garansi bukan bebas nabrak, bukan bebas banjir, garansi mesin dan juga transmisi selama 1 tahun penuh. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya. Nah, sekarang kita langsung coba test drive aja seperti apa performa dari Pajero Dakar Ultimate 2017 ini. Masih worth it apa nggak buat teman-teman? Let's go. Kita kemon, kita gas tipis-tipis ya kan. Ini electric parkingnya kita nonaktifin dulu. Mesinnya kita nyalain. Yoi, mantap. Push. Nih remnya juga masih halus ya teman-teman. Kampas remnya juga masih oke. Sorry saya lupa pakai nih safety belt. Nah, kita coba gas tipis-tipis ya. Oke, untuk performa mesinnya masih responsif. Mantap sekali ya kan, suspensinya juga masih oke ya teman-teman, nggak ada bunyi-bunyian ya kan. Remnya juga masih pakem. Remnya sudah menggunakan ABS ya kan, sistem pengeremannya ABS. Nah, body rollnya juga oke. Nah, sekali putaran langsung dapat ya kan, mantap sekali. Radius putarnya oke. Coba tarik lagi ya, sekali lagi kita coba tarik ya. Jalannya sepi nih teman-teman, enak sekali. Terus, nah, perpindahan giginya masih oke sekali. Lalu by the way untuk Pajero Sport ini dia mempunyai 8 percepatan teman-teman. Jadi kita bisa mainin manual mode-nya, mode manualnya bisa kita mainin. Pedal shift-nya ada di bagian setir nih teman-teman. Sebentar, aku muter-muter dulu nih. Pedal shift-nya kita bisa aktifin. Nah, kebetulan ada mobil di bagian depan ya. Bagian depan itu ada mobil. Kita coba set untuk cruise controlnya ya. Cruise controlnya aktif. Seperti ini. Aku nggak nginjek gas, nggak nginjek rem ya kan. Ini kakiku posisi nyantai seperti ini ya kan. Ini dia masih ngerem. Nah, ini dia memperlambat mobilnya sendiri ya. No, ngerem sendiri nih. Ini ngerem sendiri teman-teman. Kita belok ya kan. Terus misal nih kita pepet lagi. Ini dia. Nah, dia gas sendiri nih. Nih. Ikutin di depan itu ada mobil Xenia. Nah, ngikutin kecepatan mobil Xenia yang depan teman-teman. Ya, keren ya. Aku nggak nginjek gas, nggak nginjek rem ya kan. Dia bisa menyesuaikan sendiri mobil di bagian depannya. Seperti itu, kita nonaktifin aja. Oke. Nah, untuk fitur yang lainnya di sini ada blind spot warning system. Jadi kalau teman-teman lihat di bagian spion sebelah kanan dan juga kirinya, di situ ada itunya, ada kedip-kedipnya, ada peringatannya. Semisal kalau ada motor ataupun mobil yang nyelip kita, itu dia akan nyala kedip-kedip seperti itu. Dan untuk tombolnya untuk aktifin ada di sebelah sini teman-teman. Jadi untuk fitur-fiturnya masih komplit sekali, performanya juga masih oke ya kan. Terus untuk kekedapan di dalam kabinnya, kalau saya ngerasain ya, dibandingkan dengan Pajero Dakar varian yang biasa, yang Ultimate ini dia lebih kedap. Soalnya logikanya kalau yang biasa dia kan cuma mempunyai 2 airbag ya. Kalau yang Ultimate dia mempunyai 7 airbag. Jadi si airbag ini dia nutup
bagian rongga-rongga yang ada di bagian mobil ini, interior mobil ini. Jadi kesannya di dalam itu dia lebih kedap. Suara-suara di bagian luar itu terasa lebih kedap dibandingkan dengan Pajero Dakar varian yang biasa, seperti itu. Jadi kalau teman-teman nyari yang nyaman, terus fitur keselamatannya itu banyak, ya kan, ya pilih yang Pajero Dakar varian yang Ultimate. Tapi kalau teman-teman pengen yang ada sunroofnya, terus udah merasa cukup dengan fitur-fitur yang disajikan pada varian Pajero Dakar yang biasa, itu pilih Pajero Dakar yang biasa, seperti itu. Jadi menyesuaikan kebutuhan masing-masing orang. Nah, itu dia review tentang perbedaan antara Pajero Dakar varian yang biasa dengan varian yang Ultimate. Jadi perbedaannya cukup banyak ya teman-teman dibandingkan varian Pajero Dakar yang biasa. Jadi buat teman-teman yang mungkin minat dengan mobil Pajero Dakar yang Ultimate ini, langsung aja kontak nomor marketing kami di link deskripsi di bawah, atau mungkin nyari yang Pajero Dakar yang biasa juga boleh. Kebetulan kita juga punya stok varian Pajero Dakar yang biasa tahunnya 2019 putih. Silakan tinggal pilih yang mana, monggo. Oke, sekian video kita kali ini. Jangan lupa like, share videonya, dan juga subscribe teman-teman. Tetap stay tune on Jatim Motor Official Channel, dan sampai jumpa.